Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Bang Dio. Selamat hari Minggu Bang Marco. Adik-adik dan Bang Dio gimana nih kabarnya? Wah, kalau abang sih luar biasa banget pastinya dong. Adik-adik sekolah minggu juga mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk memuji nama Tuhan, kita buat ibadah ini kita langsung nyanyi aja kali Bang. Iya, kita langsung nyanyi aja. Adik-adik sekolah minggu, kita bakalan bernyanyi dari buku ED Sekolah Minggu nomor 10 ayat 1 sampai ayat 2, Molo Wingot Isude. Apa yang diingat, apa yang diingat, kita ingat bagaimana perjuangan ibu kita sebagai cara kita untuk menghormati Tuhan. Ikutin gerakan Bang Marco ya sama Bang Dion. Molo Wingot Isude, lo jadi dai nai marudua siana meten tuna baga dio pau dia bina asa sona moroma direng dirok tua oh hasia magodana matorasa di bagasan holomi dan lupa holokui di holuku ale Tuhan saya panogoy matotong dari nani mengajari halion di dalami. Adik-adik sekolah minggu, semuanya pasti masih semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bang Marco masih semangat Bang? Semangat banget nih. Kita harus tetap bersemangat karena Yesus telah menghapuskan seluruh dosa kita oleh darahnya. Kalau begitu kita mau nyanyi apa nih Bang Marco? Oke, kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat atau titah Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari hukum Taurat atau titah ke-8 dan artinya sama-sama mengucapkannya ya para sama Bang Dion sama Bang Marco. Oke Bang ya? Oke Bang Dio. Oke, sama-sama kita menyebutkannya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Oke adik-adik, masih semangat kan ya? Oke Bang Dio masih semangat kan? Kasih dong Bang Marco. Mantap dong ya. Oke, kita angkat satu lagu pujian. Lagu dari mana itu Bang? Oh, kita akan bernyanyi dari buku ED nomor 169 ayat 1, Hosi Pangolua. Hosi Pangolua, Sayo
Oke adik-adik, ayat bulanan kita pada minggu ini terambil dari Roma 3 ayat 24. Kita membacanya bersama-sama ya. Oke Bang Dion? Oke Bang Marco. Kita mulai ya. 1, 2. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 81 ayat 1 sampai ayat 2, Yesus mual di mulutku. Ceritanya sudah terus sampai
pasukan itu. Adik-adik tahu nggak? Pakaian yang dipakai Yesus ditanggal bukan hanya dibuka dengan baik-baik, tapi dengan ditarik. Pasti sakit kan? Dan diganti dengan jubah warna ungu. Adik-adik, jubah warna ungu ini biasa dipakai oleh orang-orang kaya pada zamannya, raja. Dan karena jubah warna ungu ini adalah pakaian kebesaran sebenarnya, tetapi dikenakan kepada Yesus. Ini adalah untuk penghinaan, karena kita tahu Yesus sudah mereka tangkap. Dan satu lagi adik-adik, mereka menganyam sebuah mahkota. Kita tahu adik-adik biasa pakai mahkota-mahkota. Kalau di rumah ada bando mahkota cantik, ada dari gold, bisa dari berlian, bisa dari batu-batu yang cantik-cantik. Nah, karena mahkota itu sebenarnya harus bagus, karena itu adalah lambang kekuasaan mereka, lambang kemuliaan. Tetapi beda adik-adik yang dibuat mereka. Mereka menganyam sebuah mahkota dari duri yang sangat tajam. Pada zaman dulu di sana ada sebuah pohon yang dinamakan pohon berduri dan durinya itu kira-kira 2 cm, jadi cukup panjang. Dipakaikan ke Yesus, lalu dikasih sebatang tongkat juga di tangan kanannya. Lalu mereka berlutut semua dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi," dan meludahi, mengolok-olok. Dan kita tahu adik-adik, apa yang kakak pakai ini adalah kesengsaraan, bukan lagi mahkota yang diagung-agungkan yang seperti biasa dipakai buat raja-raja adik-adik. Tetapi ini adalah mahkota kesedihan, mahkota kesakitan. Tetapi adik-adik, walaupun demikian, ini adalah mahkota kemuliaan bagi Yesus. Kenapa adik-adik? Kalau Yesus tidak memakai mahkota ini, berarti kita manusia dong yang akan menanggung, memakainya, merasakan sakitnya, merasakan kelakuan apa yang dibuat saudara-saudara tadi yang tidak manusiawi. Ini semua dilakukan Yesus dan tidak lari, tapi dia diam saja. Dipakai ini, dia dikasih sebatang ini, kayu ini, tongkat ini, untuk memukul ke kepala Yesus, supaya apa adik-adik? Mahkota ini makin masuk ke dalam, tertancap dan darah memuncul. Sadis ya adik-adik, kejam mereka. Tapi itu semua adik-adik untuk kita. Semua apa yang dilakukan Yesus adalah untuk kita, supaya kita nanti mendapat kemuliaan. Lalu bajunya ditarik lagi, jubah yang sudah dipakai itu ditarik kembali. Mungkin kalau hanya diambil adik-adik, mungkin tidak terasa ya,
digenapi apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi dia melakukan itu semuanya hanya untuk kita. Maka kita harus bersyukur adik-adik, kita punya orang tua, kita dikandung, dilahirkan, dari kecil dididik dengan baik, dikasih makanan yang sehat yang cukup, dikasih pakaian, pendidikan. Maka adik-adik harus bersyukur punya orang tua, punya mama papa yang baik, yang sudah merawat. Dan jangan sampai adik-adik melawan mama papa, karena Yesus menuruti semua kehendak Bapa di surga. Dan kita juga harus melakukan apa yang sudah dicontohkan orang tua kita. Belajar dengan baik, tekun berdoa, baca firman Tuhan, dan bersyukur karena kita sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya. Kita sudah dibaharui. Harusnya kita yang menanggung ini semua, tetapi tidak, karena kita tidak akan mungkin bisa menanggung semuanya ini yang sudah ditanggung oleh Yesus. Untuk itu bersyukurlah adik-adik kepada Tuhan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah mama papa berikan. Syukuri dan selalu bahagia dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang sudah dilakukan Tuhan itu adalah untuk kebahagiaan kita semua, untuk kemuliaan kita semua. Adik-adik juga jangan lupa di rumah selalu menjaga kesehatan, keluar selalu pakai masker supaya terhindar dari COVID-19. Diberkati Tuhan semua adik-adik. Terima kasih, semoga semuanya sehat, keluarga adik-adik semua sehat di rumah, dan Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sabda firman pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk Yesus yang sudah mau berkorban untuk kami, yang sudah menumpahkan darahnya untuk kami, yang sudah menghapus dosa-dosa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur untuk semuanya. Biarlah kami boleh bertekun di dalam doa, membaca firman Tuhan. Kami bisa taat sama orang tua. Kami bisa melakukan semua kehendak Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua COVID yang ada di muka bumi ini Tuhan boleh hilang, dan kami boleh beraktivitas dengan baik. Ampuni segala dosa-dosa kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau akhiri kebaktian kita ini. Kita berdoa sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom semuanya. Tunggu ya pengumuman dari Abah. Oke, ada di sekolah minggu. Wah, udah tanggal 28 Maret sekarang. Berarti 1 minggu lagi atau 7 hari lagi nih. Masih ada waktu untuk mengumpulkan video mengucapkan selamat Paskah sekreatif mungkin dari adik-adik sekolah minggu, bisa bersama papa, mama, opu, pokoknya sekreatif mungkin. Durasinya jangan lupa ini kan 10 sampai 15 detik. Jangan lupa juga untuk ajak kreativitas, yaitu menghias telur Paskah. Waduh, aku nggak bawa telurnya nih sekarang.
Tapi nggak apa-apa lah ya, adik-adik pasti udah punya telur paskanya. Dia nanti telurnya itu dihias, terus nanti dikasih manik-manik, terserah, pokoknya terserah adik-adik. Batas pengumpulannya tanggal 4 April. Batas pengumpulan tanggal 4 April. Oke, nanti dikumpulkannya ke nomor WA guru-guru sekolah minggu. Bisa ke Kak Sarma, bisa ke Bang Dio, bisa ke abang-abang yang lain. Kalau misalnya ditanya nomor guru sekolah minggunya di mana, ada kok di video live recordnya, di video kebaktian online-nya sekolah minggu, atau ada juga kok nanti di titiknya gereja. Jadi bisa bilang sama mak, nomor teleponnya udah ada tuh di kertas titik HKBP Gedong, atau nanti ada di pengumuman setelah selesai kebaktian online sekolah minggu. Oke adik-adik, jangan lupa 4 April batas terakhir untuk mengumpulkan foto dan mengumpulkan video. 7 hari lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Tunggu dulu Bang, nanti adik-adik di rumah nanya, telurnya telur matang atau bohongan? Oh, telurnya. Pasti ada Oh, iya, iya. pertanyaan. Oh, boleh pakai telur matang, boleh. Tapi kita samain aja lah ya, semua pakai telur matang, oke? Jadi telurnya udah matang dulu, baru telurnya dihias. Gitu ya Kak ya? Iya. Jelas ya adik-adik ya? Oke, selamat berkreativitas.